Asli bener-bener gak ada obat. Kali ini perlu diakui bahwa tim nasional Malaysia menjadi ancaman baru di Asia, bukan hanya di Asia Tenggara. Tentu tim ini perlu diperhitungkan. Kenapa? Karena kali ini mereka main away loh, bukan main home. Dan mereka perform. Itu hasilnya dan itu faktanya. Oke, salam sukan, salam serumpun. Jumpa lagi di channel Fans Garuda, channelnya pemersatu bola sepak se-Asia Tenggara, yang mana kita akan membahas berita-berita terupdate tentang kemajuan atau keadaan sepak bola di Asia Tenggara. Kali ini datang dari tim Harimau Malaya Malaysia, dan saya ucapkan tahniah dan syabas untuk Harimau Malaya Malaysia yang berjaya tahan imbang tim nasional Syria. Saya tekankan, tim nasional selevel Syria yang saat ini menduduki peringkat 94 antar bangsa di ranking FIFA. Dengan hasil ini tentunya tim nasional Malaysia berhasil mencuri poin karena tidak tewas pada perlawanan pertama menghadapi tim yang berperingkat lebih tinggi di atasnya. Meski sempat tertinggal 2 gol lebih dulu di separuh masa yang pertama, rupanya tak membuat skuad asuhan jurulatih asal Korea Selatan yaitu Kim Pan-gun ini menyerah begitu saja. Berkat mental yang kuat serta semangat yang pantang menyerah membuat pasukan negara berjaya membalas ketertinggalan mereka di separuh masa yang kedua. Gol Surya sendiri dihasilkan dari Mardik Kevork Mardigian pada menit ke-12. Sedangkan jaringan kedua mereka tercipta di menit ke-41 sebelum turun minum lewat gol Yasin Samia. Tertinggal 2 gol di babak pertama nampaknya membuat Kim Pan-gun merancang kembali strategi efektif untuk dapat setidaknya mampu menghasilkan jaringan. Dan nampaknya di babak kedua strategi Kim Pan-gun tersebut mulai berjalan efektif. Hasilnya, Ahyar Rashid berjaya membuat gol balasan di menit ke-51 yang kemudian pada menit ke-85 pemain keturunan tim nasional Malaysia Darren Lock berhasil membuat Harimau Malaya bangkit dan menyamakan kedudukan sekaligus membuat tim nasional Malaysia akhirnya terhindar dari kekalahan. Tentunya hasil ini cukup mengejutkan. Pasalnya Malaysia menjadi negara kedua setelah Vietnam yang mampu menyulitkan tim sekelas Syria yang notabene bukanlah tim lemah, karena dari 5 pertemuan terakhir tim Suriah ini sudah 3 kali menghadapi tim dari Asia Tenggara, yaitu dengan mengalahkan Thailand 3-1, dikalahkan Vietnam 1-0, dan sekarang ditahan imbang oleh Malaysia 2-2. Sementara total dari 11 penampilan terakhir timnas Suriah ini justru malah 9 diantaranya mengalami kekalahan beruntun dan hanya mendapatkan 1 kali saja kemenangan, itu pun melawan Thailand, dan draw lawan Malaysia kali ini. Nah, perhatikan di sini. Itu artinya keadaan sepak bola Syria sedang tidak baik-baik saja karena mereka sedang dilanda konflik berkepanjangan di tanah mereka sendiri yang menyebabkan persepak bolaan mereka pun terdampak dengan signifikan dan sangat mengalami penurunan performa. Melihat dari fakta dan data tersebut, kesimpulannya adalah Malaysia dan Vietnam memang sedang naik level, tapi sekaligus sambil dibarengi oleh penurunan level dari tim nasional Syria itu sendiri. Tidak hanya senior, di saat yang sama tim juniornya pun, yaitu Harimau Muda Malaya B23, berjaya mendapatkan 3 mata pertama mereka setelah mengalahkan Bangladesh dengan keputusan akhir 2-0 saat bermain di Chonburi Stadium, Thailand. Kedua-dua jaringan tersebut dihasilkan hampir di penghujung laga oleh Alif Iswan pada menit ke-81 dan pemain keturunan Scotland yaitu Fergus Tierney di menit ke-90+4. Skor tersebut kekal hingga akhir pertandingan usai dan menempatkan Malaysia Under-23 sebagai pemimpin klasmen sementara pada kumpulan H atau grup H. Gokil kan tim nasional yang satu ini, baik senior maupun junior sama-sama meraih hasil positif dengan away ya, bukan di kandang sendiri. Artinya ini benar-benar harus diperhitungkan, dan bukan tidak mungkin tren positif ini akan terus meningkat walaupun tetap ada ups and down ya. Ada goes up, ada go down ya, ada naik, ada turun. Karena itu adalah bagian dari statistik grafik performa suatu tim, dan tentunya jika suatu tim itu bisa menjaga konsistensi mereka, bukan tidak mungkin level mereka akan terus naik dan akan keluar dari zona nyamannya demi berkembang ke level-level berikutnya, karena Piala Asia menanti dan kualifikasi Piala Dunia pun menanti. Dengan 2 hasil tersebut, baik Harimau Malaya senior maupun Harimau Muda bawah 23 tahun mereka sama-sama berhasil menegaskan bahwa level mereka sekarang sudah berbeza dari sebelumnya. Dan tentu tim ini patut diperhitungkan di 2 kejuaraan akbar yang paling dinantikan se-Asia itu, baik Piala Asia Under-23 maupun Piala Asia Senior yang sama-sama akan dihelat di Qatar pada 2024 mendatang. Tapi biar gimana pun ini barulah match awal mereka ya, baik senior maupun Under-23. Tentunya bagi senior sendiri mereka sudah ditunggu China di negeri tirai bambu itu sendiri untuk menghadapi Malaysia, dan tentu kali ini Malaysia akan menghadapi ujian sesungguhnya karena tim China ini bukanlah tim sekelas Syria. Tentu
mereka berada di atas Syria. Dan juga tim nasional Under-23, yaitu bawah 23 Harimau Malaya Malaysia ini akan menghadapi Filipina yang baru saja dihancurkan oleh Thailand dengan skor 5-0. Dan musuh sebenarnya adalah Thailand, karena Thailand bermain di kandang sendiri dan kerap menjadi momok untuk tim nasional Malaysia di event-event penting. Walaupun tim nasional Malaysia kerap menang melawan Thailand, tetapi Thailand sering menang di pertandingan-pertandingan penentu. Dan itu menjadi ujian tersendiri bagi tim nasional Malaysia, mampukah mereka konsisten dalam permainan mereka itu sendiri. Kita nantikan tentunya. Mampukah tim nasional Indonesia mengatasi level tim nasional Malaysia yang full tim seperti ini ya? Seperti sekarang ini tentunya. Dikala skuad Garuda Muda sekarang atau Garuda Nusantara juga sedang membangun level permainan mereka lewat pemerataan kualitas kedalaman skuad yang dimiliki Indonesia sekarang ini dengan kualitas pemain keturunan grade A di saat yang sama sambil memberi jam terbang lewat pengalaman bermain yang diberikan oleh pelapis muda ya, agar mereka terbiasa menghadapi atmosfer pressure dari pertandingan internasional. Menarik kita tunggu tentunya pertemuan kedua negara ini di ajang manapun. Sekali lagi, syabas pada Harimau Malaya, tahniah tim nasional Malaysia dan sampai bertemu di Piala Asia. Dan semangat juga untuk Garuda Muda, Garuda Nusantara, tim nasional Indonesia. Thanks for watching.